masduq. Tapi ini sahabat Nabi yang tadi sudah kita dengarkan bagaimana kedudukannya begitu mulia. Saat meriwayatkan hadis ini, beliau menyanjung Nabi dengan kalimat wa huwa shadiqul masduq, bahwa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang dapat dipercaya dan ucapannya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadis ini yang akan kita baca, hadis yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Hal-hal yang gaib. Tentang fase penciptaan manusia. Fase penciptaan manusia. Jadi kita bayangkan, Pak, di zaman 15 abad yang lalu ada manusia yang menjelaskan tentang proses seseorang menjadi manusia. Kira-kira bisa dipercaya apa tidak ya? Dari mulai sperma, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, daging itu membungkus tulang, kemudian Allah tiupkan ruh, kemudian lahir dan besar seperti ini. 15 abad yang lalu ada orang yang berbicara tentang proses terjadinya manusia. Ini hal yang sangat nggak terpikir oleh orang zaman dulu karena tidak ada teknologi. Kalau sekarang kita udah bisa ngelihat bayi usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu sudah bisa kelihatan bentuknya. Ya Pak ya. Ilmu pengetahuan juga sudah membongkar keajaiban ini, bahwa memang manusia dulu dari sperma ketemu dengan ovium, sel telur menjadi darah. Tapi kalau itu sekarang ketika sudah ada ilmu pengetahuan yang canggih, tapi zaman dulu, zaman di padang pasir, zaman padang pasir nggak ada ilmu pengetahuan, nggak ada teknologi. Ada orang yang berbicara tentang proses tumbuhnya manusia. Ini hal yang sulit untuk diterima oleh akal manusia. Sama halnya kalau berbicara tentang Isra wal Mi'raj. Ini sulit dipercaya oleh manusia. Kalau manusia ada yang berjalan satu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, naik ke langit dalam satu malam, akal manusia sulit menerima. Sehingga ketika pagi harinya Isra Mi'raj itu, penduduk Mekah geger. Nah ini lelucon apa lagi gitu ya, cerita atau bualan apa lagi yang diceritakan oleh Muhammad ini. Tapi apa kata Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah benar Rasulullah bercerita tentang itu? Para sahabat, ya benar. Kalau Rasulullah benar-benar berbicara seperti itu, maka saya mengimaninya, meyakininya. Gitu ya. Jadi maka Ibnu Mas'ud memulai dengan kalimat wa huwa shadiqul masduq. Rasul itu perkataannya benar, enggak pernah bohong, enggak pernah menipu dan seterusnya. Hadis keempat ini Bapak Ibu akan berbicara tentang fase penciptaan manusia. Al-Quran juga menjelaskan, ada dalam surat Al-Mu'minun ya. Sini juga dijelaskan dalam surat
Di dalam surat Al-Qiyamah juga ada dijelaskan. Nah, ini kita akan baca hadisnya dulu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina lailatan nutfah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Bapak Ibu, kita pernah di dalam perut ibunda kita. Fase pertama 40 hari itu sebagai nutfah. Setetes mani. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari berikutnya nutfah tadi menjadi alaqah, segumpal darah. Ya, alaq itu sebenarnya sesuatu yang menempel. Ini darah segumpal darah itu yang menempel di rahim seorang ibu. Alaqah. Ya kalau kita tempelan itu namanya alaqah, kalau bahasa Arab alaqah. Ya. Darah yang menempel di rahim ibunda kita, yang tadi bersumber dari nutfah. Coba bayangin, ini orang tahu dari mana itu istilahnya. Aku bisa menjelaskan 40 hari dari nutfah, sperma itu berubah 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah yang nempel. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Nah, setelah itu dari segumpal darah selama 40 hari itu kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Darah itu berubah menjadi daging. Kalau dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min ma'in mahin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa kasawna al-mudghata 'idhaman lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fasenya sama apa yang diceritakan di Al-Quran dengan yang ada di hadis ini. Dari mulai tadi sperma selama 40 hari, kemudian 40 hari berikutnya menjadi darah yang menempel, setelah itu menjadi daging yang menempel, yang membungkus tulang. Jadi udah 120 hari. 120 hari seseorang itu barulah fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Nah ini ditiupkan ruh. Sebelum 120 hari itu belum ada ruhnya. Setelah 120 hari baru Allah kirim malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tadi. Nah ini kenapa dikasih tahu usianya 120 hari, agar kita bisa membedakan antara orang yang keguguran sebelum 120 hari dengan yang keguguran setelah 120 hari. Kalau yang sebelum 120 hari itu nggak ada nyawanya, tidak ada nyawanya. Nah setelah 120 hari dia sudah ada nyawa di situ dalam janin itu selama 4 bulan. Kalau keguguran, cara memperlakukannya juga berbeda. Oh ini udah manusia, udah jadi. Kalau ini belum, baru segumpal darah saja. Sehingga berbagai pendapat imam mazhab ya, kalau sudah 120 hari dan keguguran,